Bagus kamu mau terima telepon saya. Kamu membuat saya panik. Bagaimana? Saya menunggu jawaban kamu. Karena saya ingin pergi buru-buru. Sekarang saya mengambil keputusan. Menemui kamu. Atau menemui polisi itu untuk mengambil uang jaminan saya. Sekarang lihat jam kamu. Sudah berapa lama waktu yang kamu buang? Kamu sudah sangat terlambat, Luna. Sebentar lagi malam. Dan sebelum jam 6, saya harus mendapatkan jawaban kamu. Mbak, sekarang aku lagi berada di rumah Mas Rian. Kebetulan juga di sini ada Mas Roni, Mbak. Aku harus segera bicara sama dia. Itu bukan urusan saya, Luna. Kamu benar-benar lambat. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Ya sudah. Yang penting saya ingin tahu hasilnya. Lihat sekarang jam berapa. Mbak Karina, Mbak. Hah? Ini semua gara-gara kata Nia. Coba aja dia nggak merekayasa semua ini. Pasti aku nggak akan menderita kayak gini kan? Ya, aku harus bicara sama Mas Roni. Kebetulan Ica tidak masuk sekolah hari ini, Bu. Nggak masuk sekolah? Kok Ibu bingung? Saya heran kenapa Ibu tidak tahu kalau Ica masuk sekolah atau tidak. Maksud ibu apa? Tanpa surat izin? Surat izinnya ada, tapi bukan dari orang tuanya. Kalau bukan dari orang tuanya, dari siapa? Saya ini mamanya, Bu. Dari wali murid. Monica. Maaf, sebenarnya Ibu gimana sih? Masa tidak tahu kalau anaknya sekolah atau tidak? Maaf, Bu. Saya minta lain kali ibu jangan menerima surat izin kalau bukan dari saya. Saya tidak punya hak. Bu, saya yang akan buat pernyataan kalau urusan sekolah Ica cuma tanggung jawab saya dan papanya, bukan wali murid. Baik, kalau begitu, Ibu yang buat surat pernyataan itu. Monica, aku tahu ini pasti kerjaan dia. Apa ini cara Monica menolong anak-anak dari masalah yang mereka hadapi di rumah? Apakah ini cara orang terpelajar seperti dia memperlakukan anak-anakku? Kalau memang benar, berarti yang dikatakan Daniel ada benarnya. Aku harus lebih waspada terhadap Monica. Kata Nia, kamu harus rebahan, istirahat. Kalau perlu kamu tidur. Aku ada luar kamar, sampai aku yakin Mama nggak akan kesini. Ya. Saudah, kamu jagain katanya di sini ya. Kalau ada apa-apa, aku di luar. Mas, bisa kita bicara di luar sebentar? Kenapa nggak di sini aja? Aku nggak mau mengganggu kata Nia. Dan mudah-mudahan aja kebingungan kita bisa terjawab, Mas. Saya nggak bingung. Saya tahu apa dan siapa yang melakukan permainan ini. Tapi Mas Roni bisa mendapatkan banyak jawaban dari aku. Mudah-mudahan jawaban itu bisa membantu Mas Roni keluar dari masalah ini. Ya kan? Ayo Mas, aku gak punya banyak waktu lagi. Karena setelah ini aku harus pergi. Mas, jangan sia-siakan kesempatan ini. Aku mohon. Ayo. Ya, Luna mau ngomong apaan sih sama Dan Roni? Kayaknya serius banget ya. Terserah dia. Tapi jangan harap saya akan membiarkan dia. Rian, sampai kapan kamu akan hidup seperti ini? Inilah saatnya kamu harus mengambil keputusan. Apakah harus seberat itu? Iya, kamu berat karena masih memakai perasaan kamu dan akal sehat kamu. Tapi kamu harus mengambil keputusan, Rian. Apalagi kamu tahu Indah sudah membohongi kamu. Aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Apalagi kalau kamu masih satu atap sama dia. Perasaan kamu akan semakin tercabik-cabik. Aku benci dengan Indah karena dia telah mengkhianati kamu, Rian. Kenapa dia tidak punya perasaan? Dan kenapa dia tidak tahu diri? Seharusnya dia sadar masih ada laki-laki yang mau mengangkat dia dari kemiskinan hingga dia mempunyai martabat yang tinggi.
Tapi saya masih ragu, Monica. Rian, tolong. Jangan kamu siksa diri kamu dengan keraguan kamu itu. Kamu harus realita. Indah bukan hanya ingin menghancurkan pernikahannya sendiri, tapi pernikahan orang lain. Contohnya, Roni dan Tania. Maksud kamu? Dia sangat pintar memainkan semua ini karena dia ingin mendapatkan kekasih lamanya. Apa kamu tidak tahu? Tania itu sudah tidak kuat dengan ketidaksetiaan suaminya. Kalau dia bebas, pasti Roni akan bebas. Terus, siapa yang akan melarang dia untuk bersenang-senang dan bertemu? Lalu kenapa dia tidak menemui kita? Rian, aku ini wanita. Jadi aku tahu banget wanita daripada laki-laki. Akhirnya kamu harus mengatakan semua kebohongan ini. Sebenarnya dia tahu apa yang terjadi. Lalu apa bedanya? Berpisah atau tetap serumah dengan perasaan yang mati? Ya, tapi semua terserah kamu. Kamu saja yang bisa menentukan semua ini, Rian. Aku bilang semua ini sama Mas Roni bukan karena aku iri sama Kak Tania. Tapi lebih karena aku merasa bersalah karena udah menyakiti keluarga ini dengan kedekatan aku sama Mas Dika, Mas. Jadi sekarang aku sadar, Mas. Aku ingin mengakhiri semuanya. Aku akan memberikan kesaksian. Karena aku malu dengan perlakuan aku selama ini pada semuanya. Dan aku juga merasa bersalah banget ketika Kak Tania mencurigai Mas Roni dengan alasan yang gak jelas. Bahkan aku juga merasa bersalah sama Indah karena udah membantu Kak Tania. Ya, aku gak bilang kalau Kak Tania itu jahat. Tapi perbuatan yang dilakukan itu buruk. Harusnya dia gak ngelakuin itu kan, Mas? Bahkan aku mengutuk diri aku sendiri karena udah membantu Kak Tania. Dan aku juga sering banget dihantui rasa bersalah. Karena aku udah membuat orang sebaik Indah itu menderita. Maafin aku ya, Mas. Aku mohon. Aku pikir kita nggak harus melakukan sesuatu untuk saling memaafkan. Kamu bukan bagian dari keluarga aku. Dan kamu sudah banyak menyakiti keluarga aku. Tapi Mas masih punya kesempatan untuk memperbaiki keluarga ini. Dan memperbaiki keluarga Mas Rian sama Indah. Itu juga kalau Mas Roni masih percaya sama aku. Aku tahu, Mas. Aku tahu bagaimana foto-foto itu muncul yang akhirnya membuat kesalahpahaman di keluarga Mas Roni. Terus apa lagi yang kamu ketahui? Aku akan kasih tahu. Asalkan Mas Roni bisa memaafkan aku. Kebetulan ada kamu di sini, Luna. Tolong taksi. Tolong. Dompet mama ketinggalan di taksi. Kamu ambilkan sebentar sebelum taksinya pergi. Maklumlah kalau udah tua ini begini. Tapi harusnya umurku yang sudah mulai tua ini tidak dipusingkan lagi oleh persoalan anak-anak. Tolong bantu mama, Ron. Mana Tania? Bantu mama ke kamarnya, Ron. Mama ingin menemui dia. Ya. Pak, Bapak lihat taksi nggak? Iya, Non. Tapi sudah pergi lagi setelah mengantar Nyonya Ines. Emang kenapa, Non? Dompet Mama ketinggalan di taksi, Pak. Tapi maaf, Non. Tadi Nyonya Ines menyuruh saya memeriksa taksi setelah Nyonya Ines turun, Non. Terus nggak ada yang ketinggalan? Nggak ada, Non. Bener. Nggak ada apa-apa yang ketinggalan, Non. Makanya taksinya saya langsung suruh pergi, Non. Bapak yakin? Yakin, Non. Malah saya lihat Nyonya Ines menggapit dompetnya di ketiaknya, Non. Oh, yaudah. Makasih ya, Pak. Iya, Non.
Bagaimana kalau orang rumah sampai tahu belanjaan ini? Apalagi kalau sampai dia tahu. Pasti dia nanya, pakai uang dari mana buat beli belanjaan sebanyak ini? Ngapain bingung? Cuekin aja. Emang dia siapa? Dia kan masih ada di rumah dan jagain kita. Dia kan masih mama kita, Kak. Bukan, dia bukan mama kita. Dan dia juga bukan siapa-siapa kita. Tapi, kalau dia ngadu ke papa gimana? Pokoknya, jangan dikasih siapa ya. Papa, Om Roni, Natania, Saoda, Rubinem, Samsul. Oke? Iya, Kak. Tapi Kak Ica yakin bisa berhasil. Kamu dukung aku atau enggak sih? Pastilah. Kalau gitu, kamu harus turutin seperti apa yang aku suruh. Kalau enggak, kamu dapat masalah dan aku nggak mau bantuin. Ya deh, galak banget sih. Kak, kita panggil taksi aja ya. Supaya nggak Rahmat pulang. Oke? Nah, tuh ada. Tuh ada. Yuk. Mama hanya ingin membela Katania. Tapi lihat aja nanti. Kamu harus tetap di samping istrimu, Ron. Karena kalau kamu ada di sampingnya, dia akan lebih tenang dan baik. Apa ini dompet Mama? Oh, iya. Terima kasih kamu sudah berhasil menghentikan taksinya ya. Baguslah. Bukan di taksi, Ma. Tapi di depan pintu ruang tamu. Aku tahu kok, Mama sengaja kan ingin menghentikan pembicaraan aku sama Mas Roni. Maklumlah, Mama panik. Mama nggak tahu lagi barang apa yang Mama bawa dan ketinggalan di mana. Oke. Kalau gitu sekarang Mama nggak perlu panik lagi. Karena Mama sekarang berada di tempat yang tepat. Untuk menjaga diri Mama sendiri dan Katania. Mas, bisa kita melanjutkan pembicaraan kita? Sebaiknya Mas Roni biarkan aja di sini. Aku ingin bersama suami aku. Enggak. Saya ingin mendengar penjelasan dari Luna. Mama nggak usah khawatir. Aku nggak akan membiarkan Luna untuk menyakiti Mama. Aku tahu tentang foto itu. Terus? Aku akan kasih tahu semuanya, tapi syaratnya sama. Oke. Saya akan minta maaf. Oke, kalau kayak gitu, ayo Mas Roni ikut aku. Aku akan kasih tahu dari mana sumber foto itu. Ayo Mas. Siapa pemilik toko ini? Siapa? Saya, Pak. Lihat saya, lihat. Apaan ini? Kamu harus tahu siapa saya dan kamu harus tahu apa yang sudah kamu perbuat pada keluarga saya. Ada apa ini, Pak? Nah, saya akan beritahu apa yang sudah terjadi pada saya. Sini, ayo ikut saya. Apa ini? Sini ikut saya. Mau dibawa kemana saya, Pak? Mau dibawa kemana ini saya? Masuk. Pak, mau dibawa kemana saya, Pak? Mau dibawa kemana saya, Pak? Pak. Dari mana kalian? Dari pulang sekolah. Emang kenapa? Udah sana, jangan ganggu kita. Aku tahu kalian nggak ke sekolah. Kalian bolos kan? Mau bolos kek, mau enggak kek, itu bukan urusan kamu. Kok bukan urusan aku? Ya iyalah, kamu kan bukan siapa-siapa. Buat apa kamu nanyain ini, itu, ngurusin ini, itu? Udah sana, keluar. Jangan konyol kamu, Ica. Aku sudah bosan mengalah atas sikap sombong kamu. Sekarang aku mau tahu, kalian berdua dari mana? Dan kenapa Tante Monica ngasih izin kalian keluar dari sekolah? Kami ingin bersenang-senang, puas. Kalau kamu berani macam-macam, kami akan tunjukkan kalau kamu pengasuh yang tidak kami sukai. Ica, aku mama kamu. Bukan, kamu bukan mamaku. Dan selamanya bukan mamaku. Baik kalau begitu. Biar papa kalian sendiri yang bilang siapa aku.
Biar Tante Monica tahu, kalian tidak bisa diganggu dan tidak bisa mempengaruhi kalian lagi. Jangan khawatir, aku bisa atasi semuanya kok. Aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Dan sebentar lagi akan ada pertunjukan yang hebat di rumah Rian. Sementara saya akan datang sebagai teman Roni dan keluarga itu. Iya. Tapi kan saya juga udah mengorbankan hidup saya, Mbak. Saya udah membuat perkawinan kakak saya dalam bahaya. Semuanya sudah terjadi, Luna. Kamu harus tahu, di dunia ini tidak ada yang gratis. Untuk mendapatkan sesuatu, kamu harus melepaskan sesuatu. Saya paling benci air mata. Jadi jangan buang air mata kamu di depan saya. Kalau kamu ingin menyesali atas apa yang kamu perbuat, silahkan. Kamu boleh pergi. Toh, kita sudah ada perjanjian. Enggak. Aku nggak mau nangis, Mbak. Aku kan udah janji sama Mbak kalau aku akan melakukan apapun yang Mbak mau. Dan setelah itu, aku akan bebas dan hidup bahagia. Lain kali, jangan tunjukkan rasa penyesalan depan saya. Iya, nggak akan. Oke, sekarang kamu boleh pergi kemana yang kamu mau. Tapi ingat, saya menunggu kabar selanjutnya. Cari apa, Mas? Mas cari apa, Mas? Saya nggak cari apa-apa. Saya ingin kamu mengemasi semua barang-barang kamu. Saya ingin kita cerai. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.